Apapun yang terjadi, tetap Yesus Juru Selamat kita. Amin. Apapun persoalan kita, tantangan kita, persoalan di dunia ini, tetap Yesus akan menyertai kita. Amin. Amin. Hari Minggu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan bagi ibadah pagi hari ini dengan kita membawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena seizin Tuhan. Kita boleh duduk diam di tempat ini, kita boleh duduk manis di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan dan perlindungan yang Tuhan berikan buat kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, pujian betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan, pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dahsyat Engkau Tuhan, haleluya, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
sendiri Bapak Ibu. Sebagai hidupku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Bapak Ibu semua memuji Tuhan, angkat pujian dan kalian diam, naikkan sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Memuji menyembah Tuhan. Oh haleluya Bapak. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan. Atas segala pengorbanan bagi kami, terima kasih Yesus. Haleluya.
ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, mulai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang dipuji dan disembah, Allah yang diagungkan, dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, di mana kami boleh bersekutu bersama Engkau Tuhan melalui ibadah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih tempat yang Kau nyatakan, yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh ambil bagiannya, duduk diam di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati tiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Jadi upah yang kami di mesbah-Mu ya Tuhan. Karena inilah Tuhan ungkapan hati kami, inilah syukur kami Tuhan, inilah terima kasih kami Bapa kepadamu atas segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami melalui pujian dan iman kami. Inilah Tuhan ungkapan hati kami, inilah syukur kami dan terima kasih kami Tuhan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua yang sudah datang hadir Bapa, memuji Engkau, menyembah Engkau, berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang bertugas, berkati pemain musik Bapa-Mu, Bapa minta pikir yang akan memberkati kami akan sebentar di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu yang dapat sedang sehingga semua apa yang disampaikan buat kami semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kasih Kudus atas segala pertolongan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Kami serahkan pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Kita pagi boleh berkumpul di tempat ini dengan menaikkan syukur, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan ada damai sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Oh haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan dan Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Jangan tinggi-tinggi. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat
hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesulitan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kalian kita di sini berkumpul dan puji Dia. Yesus Tuhan Raja bertata di atas pujian. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung bersorak puji Dia bersama, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya Tuhan Yesus ya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Masih mau terus memuji Tuhan, Bapak Ibu? Kita angkat satu pujian lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Oh, haleluya. Yuk, boleh berdiri ya. Tegak buat Tuhan selalu manis. Dia ikut salib selalu manis. Ayo tegak buat Tuhan senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia ikut salib selalu manis. Senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, 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 Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Ikut Tuhan selalu manis. Walaupun berbagai macam tantangan, persoalan, persoalan, kita tetap selalu manis. Itu firman Tuhan loh, itu kata Tuhan. Oh haleluya. Ya, kita manusia tidak luput daripada persoalan permasalahan. Tetapi dengan penyertaan Tuhan kita pasti diberikan kekuatan, kemampuan. Amin. Oh haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Victor yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, ya. Biarlah kita menyiapkan hati untuk diberkati dengan taburan benih firman Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Amin. Dan Bapak Ibu, kita siapkan sungguh-sungguh hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, bersembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, kuangkat hatiku sembah Yesus. Kita angkat kembali pujian ini Bapak Ibu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, bersembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, kuangkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, kita jumpa manusia. Sembah Yesus, sembah Yesus, bersembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, beangkat hatiku sembah Yesus. Sekali lagi sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, bersembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, kuangkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, bersembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, silakan Pak. Sembah Yesus, sembah Yesus, kuangkat hatiku sembah Yesus. Kuangkat, kuangkat hatiku sembah Yesus. Kuangkat hatiku sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Amin. Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu sejak pagi hari. Kau telah menyertai, membangunkan kami dengan tubuh, dengan nafas kehidupan yang Ya, Tuhan. baru setiap harinya Bapa. Terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami masing-masing tempat ini Bapa. Amin. Biarlah pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, isi hati dan pikiran-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini Bapa. Biarlah firman-Mu itu bisa mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kami, Amin. dan merubah gaya hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu ini yang akan hamba sampaikan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa saya bisa datang di tempat ini di GBI Sangkakala Tanjung Priuk. Itu luar biasa, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Amin. Saya baru 2 hari lalu saya dihubungi oleh Pak Gembala, Pak Peter Makawehe. Makawekes, iya. Minta maaf. Terima kasih kepada Pak Gembala Peter Makawekes yang telah mengundang saya untuk bisa membagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya harus ke Manado hari ini, dari 2 hari kemarin. Ada ibadah yang saya harus khotbahkan di Manado, tapi batal karena saya ada kesibukan. Tiba-tiba Tuhan yang tuntun saya untuk melayani di tempat ini. Jadi puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus baik. Sekali lagi bisa ikuti kata-kata saya. Hari ini hari berkat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari berkemenangan. Hari ini hari berkemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari mujizat. Aku melangkah hari ini Aku melangkah hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Semoga Tuhan Yesus. Saya berkhotbah, saya harus perkatakan seperti itu bahwa Amin. hari ini hari berkat, hari ini hari berkemenangan, hari ini hari sukacita, hari Amin. ini hari mujizat. Saya melangkah hari ini, saya jalani, saya akhiri bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus dahsyat. Saya perkenalkan diri saya pendeta Madia, pendeta muda di Gereja Bethel Indonesia. Saya pengurus di DPD GBI Sulawesi Utara Gorontalo sebagai humas di GBI Sulawesi Utara. Jadi saya pejabat di Gereja Bethel Indonesia juga. Jadi sama-sama satu sinode dengan Pak Gembala di tempat ini. Tentunya semua ini kita tidak pandang dari gereja mana. Yang penting satu tujuan kita tuh, apapun yang terjadi tetap Yesus juru selamat kita. Amin. Apapun persoalan kita, tantangan kita, persoalan di dunia ini, tetap Yesus akan menyertai kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya bersukacita. Sebelumnya saya ceritakan sedikit menyambut pelayanan saya. Saya latar belakang dulu Bapak Ibu. Saya lihat ini banyak orang-orang tua di sini. Saya terus terang saya merasa cemburu ini. Kenapa? Karena belum pasti ini, belum tahu saya bisa seperti oma-oma di tempat ini. Karena waktu Tuhan panggil kita tidak harus sakit, tidak harus tua. Tuhan bisa panggil kapan saja. Makanya kita harus berjaga-jaga. Amin. Amin, amin. Kita harus siap sedia untuk Amin. terus melayani Tuhan, mengikut Tuhan, intim dengan Tuhan. Kapanpun saat pun Tuhan bisa panggil kita setiap saat. Jadi jangan pernah kita menyepelekan Tuhan. Jangan kita pernah main-main dengan Tuhan. Kita punya kesempatan yang sama. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mau orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, tetap Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita mengenal Yesus Kristus, bagi saya ada 5 hal. Makin kita dekat dengan Yesus, pertama, makin kita bersemangat dan makin takut berbuat dosa. Kedua, makin kita lebih sungguh-sungguh dan kita tidak main-main dengan Tuhan. Ketiga, kita makin melayani pelaku-pelaku firman. Keempat, kita benar-benar menerima, mengakui panggilan kita dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Amin. kita berada. Amin. Kelima, kita berusaha untuk mengubah hidup kita menjadi karakter seperti Kristus. Amin. Yaitu apa? Mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Amin. Tuhan Yesus mengatakan tuh, kita harus
mengasihi, mengampuni musuh kita 70 kali 7. Iya. Bayangkan, 70 kali 7 itu artinya tidak Terus. ada batasnya. Kita setiap hari, apapun orang mencaci maki kita, menghina kita, membuat kita lemah, kita yakin dan percaya, terus kita mengampuni. Apapun orang tua mengecewakan kita, anak mengecewakan kita, tetangga mengecewakan kita, apapun semua yang mengecewakan kita, tetap Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus mengampuni, mengampuni, mengampuni 70 kali 7. Jadi dimanapun kita, saya percaya sampai titik ini, ibu bapak, oma-oma sekalian, saya lihat masih kuat-kuat, masih sehat bugar. Saya lihat masih awet muda terus ini. Saya percaya bukan karena kalau dunia medis awet muda katanya itu harus makanan teratur, harus pola hidup sehat, tapi kalau di rohani harus takut akan Tuhan intinya. Amin. Itu biarlah tubuh jasmani kita makin merosot, tapi tubuh rohani kita makin kuat. Amin. Dalam arti kita harus terus bersemangat, harus melekat dengan Yesus, harus intim dengan Yesus. Amin. Apapun persoalan kita hanya satu, tetap Yesus yang sanggup menolong, Dia yang menyertai dari awal hingga akhir. 1 Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, bro, Ya. sebelum engkau masih dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu ayat yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak pernah menyangka saya bisa ada di tempat ini dan juga bisa melayani Tuhan. Terbelakang saya, ibu bapak, saya di dunia media, televisi, di Manado. Saya di Pacific TV, saya di reporter sampai pemimpin redaksi, saya di Kompas TV, di TVRI, semua TV saya sudah bekerja. Apa yang terjadi? Saya dapatkan semua itu dengan kerja keras saya dari reporter sampai pemimpin redaksi. Bagi orang media, orang televisi, kalau bisa capai pemimpin redaksi satu televisi, itu kebanggaan. Kebanggaan dalam arti bahwa kita sudah sukses mencapai prestasi sebagai pemimpin redaksi media televisi. Tapi semua banyak dosa-dosa yang saya telah lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Di dunia televisi, entertainment itu, wah, hal-hal yang semua kata orang dunia tidak ada yang Tuhan berkenan yang kami lakukan. Banyak dosa-dosa yang tidak perlu saya sebutkan. Dalam arti saya waktu itu, hukum Taurat ada 10. Tapi bagi saya waktu itu orang dunia ada 11 ternyata. Yang ke-11 itu jangan ketahuan. Semua jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengini istri orang. Tapi yang 11 bagi kami orang dunia waktu itu jangan ketahuan. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan. Semua apapun dosa kita, sekecil apapun kita, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Tuhan mengetahui segala isi hati kita. Jadi waktu Tuhan tangkap, waktu saya melewati berbagai proses, ujian, tantangan dalam karir saya, waktu saya mengundurkan diri dari media televisi, waktu sebagai penyiar, sebagai pemimpin redaksi, banyak yang puja-puji, banyak teman, pokoknya banyak relasi di mana-mana. Tapi setelah Tuhan tegur saya berhenti dari televisi tersebut. 1 tahun lebih Tuhan proses, saya merasa tidak ada yang memperhatikan saya. Teman-teman saya yang dulu menyanjung-janjung saya, teman-teman saya yang memuji-muji saya, banyak relasi di mana-mana, di Manado, di Jakarta, dimanapun, semua meninggalkan. Tidak ada yang peduli. Karena apa? Karena manusia hanya butuh kita pada saat kita berada, hanya saat kita jaya. Tapi Yesus tetap ada di saat Anda susah, Anda terpuruk, Anda sakit, Anda tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Dan Yesus yang masih ada dari dahulu, sekarang sampai selamanya tetap nolong. Pujilah untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat saya terpuruk, saya minta ampun ke Tuhan atas dosa-dosa saya. Tuhan ampuni saya. Selama ini saya kedagingan saya, keakuan hidup, keinginan daging, keinginan makan. Selama ini saya dirasuk oleh kuasa kegelapan untuk bahwa hidup ini gampang, bikin aja dosa-dosa. Tuhan baik, Tuhan ampuni. Tapi itu dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Jadi saya percaya semua tempat ini berharga di mata Tuhan. Uang 100.000 kalau saya pegang kalau saya contohkan 100.000 ini 50.000 saya kucek-kucek tetap 50.000, 100.000
Begitulah kita manusia. Sehina apapun kita, sesusah apapun kita, tetap punya nilai yang sama di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian. Tetap Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tetap Tuhan menyertai Bapak Ibu. Tuh, tema saya khotbah pagi hari ini yaitu Dia menyertai kita. Tuh, kalau Tuhan menyertai kita, apapun persoalan kita, tantangan pergumulan kita, tetap Tuhan yang sama, Tuhan Immanuel, Dia menyertai kita. Tuh. Kita akan baca firman Tuhan dalam ayat pertama di dalam Ulangan 2 ayat 7. Ulangan 2 ayat 7. Ada yang sudah dapat bisa membacakannya? Kalau berkenan. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu dan memperhatikan jalananmu dari padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Amin. Sekali lagi saya bacakan Ulangan 2:7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dalam setiap persoalan kehidupan kita, Tuhan katakan, Tuhan Allah memberkati kita. Tuh, sampai sekarang ini pun Bapak Ibu masih bisa bernafas, masih bisa makan. Ada yang tidak makan 1 hari 2 hari sini, kan? Tidak mungkin kan? Itu kenapa? Tetap masih Tuhan pelihara kita, berarti tandanya kan? Tuhan masih memberkati kita. Kalau ada yang tidak makan sama sekali 1 hari pun, itu bagi saya berarti Tuhan tidak pelihara. Tapi sampai detik ini pun Bapak Gembala semua, oma-oma, opa, Bapak Ibu semua, Tuhan masih pelihara, masih berikan kesehatan, kekuatan. Itu karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi kalau saya katakan ke teman-teman saya dalam pelayanan dimanapun, bahwa kalau kita sudah dimensi bahwa kita sadar bahwa semua kehidupan kita ini karena Tuhan pemberi kehidupan ini, kita harus betul-betul melayani Tuhan, ikut Tuhan, bersama pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menyertai. Di ayat berikutnya, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Padang gurun, segala persoalan, pergumulan kita, Tuhan terus menyertai kita. Tuh, Bapak Ibu punya pergumulan seperti apa yang bagi Bapak Ibu berat sekali? Tuhan tidak memberikan kita persoalan, pergumulan yang di luar kemampuan kita. Tuh, Tuhan pasti tahu kemampuan kita sampai di mana. Disitulah Tuhan akan menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terlalu cepat, Dia selalu tepat waktu. Amin. Jadi Tuhan itu tepat waktu. Saya percaya penggembalaan Pak Gembala di sini sudah 30 tahun melayani Tuhan. Semua Tuhan siapkan. Saya yakin percaya tidak pernah berkekurangan. Kalau ikut Tuhan tidak pernah berkekurangan. Saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati saya dalam pelayanan saya. Saya biasa melayani juga. Saya tidak kaget dengan pelayanan di Tanjung Priok seperti ini. Saya biasa melayani di jembatan-jembatan, di SMA, SMP, di kampung-kampung, di penjara-penjara. 2 hari yang lalu, hari Jumat, saya melayani di Lapas Salemba. Saya melayani dengan rekan sekerja Allah, Pastor Nita Setiawan, saya mendampingi tim beliau, dan kita menyaksikan bagaimana John Kay, preman Indonesia yang terkenal itu di dalam Lapas Salemba, dia mengatakan bahwa dia Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Walaupun dia banyak kesalahan yang beliau perbuat, tapi Tuhan masih menyertai beliau. Tuh, akhirnya Tuhan tangkap, beliau sadar, sekarang akan melayani. Nanti tahun depan beliau keluar, John Kay, dia akan melayani bersama-sama dengan saya. Tentunya itu karena Tuhan yang menjamah hatinya seorang John Kay, preman Indonesia yang terkenal itu, yang terkenal sadisnya, tapi dia bisa Tuhan ubahkan. Dia bersaksi soal bagaimana dia di penjara Nusa Kambangan, penjara yang besar, yang harusnya 2.000 orang, hanya John Kay sendiri yang dibawa ke situ. Hanya 1 orang, John Kay, di penjara Nusa Kambangan, dia terkenal dengan penjara yang angker. Disitulah Tuhan berdoa dia. Semua teman-temannya, relasinya, iblis, dia katakan hampir bunuh diri. Karena apa? Iblis intimidasi John Kay, bahwa John Kay, kamu ini sudah paling hebat, tapi ternyata tidak ada yang peduli dengan engkau, John Kay. Teman-temanmu meninggalkan engkau, semua keluarga meninggalkan engkau, tidak ada yang bisa menolong engkau. Hampir bunuh diri. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan bisa bersuara dengan dia. John Kay,
engkau berdoa, engkau baca Alkitab, dan dia buka Yeremia 1 ayat 5, yang itu Tuhan telah mengetahui dia sejak dari kandungan ibunya, Tuhan telah menguduskan dia, dan Tuhan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu yang ayat yang dibuka pertama di Alkitab. Yeremia 1 ayat 5, itu undangan saya juga. Jadi seorang John K. aja Tuhan bisa pulihkan. Tidak ada yang pernah bisa merubah kehidupan kita. Seperti apa persoalan kita, kehidupan kita, manusia mencaci maki kita, manusia fitnah kita, tapi tidak bisa merubah berkat Tuhan untuk kita. Tidak bisa merubah janji Tuhan untuk kita. Semua persoalan kita tetap kalau janji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan sertai. Jadi jangan pernah ragu. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, 40 tahun padang gurun, tidak bisa mau makan apa di padang gurun, Bapak Ibu. Tidak ada, tapi Tuhan berikan mereka mana, roti dari sorga. Tuhan sertai mereka. Kita juga kita dunia ini. Dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan. Tapi yakin percaya, tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya. Ya asal kita percaya sungguh-sungguh. Gitu. Kita buka di ayat berikutnya. Ulangan 20 ayat 1. Saya baca. Ulangan 20 ayat 1. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Bapak Ibu, di dalam poin pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut. Jadi jangan kita pernah takut dengan musuh-musuh kita, musuh secara jasmani, manusia memfitnah kita, caci maki kita, persoalan hidup kita, tantangan hidup kita, pergumulan kita. Jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan katakan, Tuhan katakan, jangan takut sebab Tuhan Allahmu telah menuntun engkau keluar di tanah Mesir menyertai kita. Tuhan menyertai. Tuh, apapun musuh kita, peperangan roh kita, dengan iblis mengintimidasi kita, iblis memainkan pikiran kita bahwa kita sudah berdosa, kita sudah salah, kita orang hina, terhina, dicaci maki, kita merasa rendah diri. Jangan pernah takut. Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyertai kita. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Saya baca per poin-poin biar bisa kita memahami bagaimana Tuhan terus menyertai kita, bangsa Israel maupun kita sebagai umat yang percaya di saat ini, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di mana Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu atau ya orang tua kita lah, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah dia. Semua kebutuhan dia penuhi, orang tua kita. Apalagi Bapa di sorga yang menciptakan kita, memberikan nafas kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai terus dengan segala, walaupun kita banyak hal-hal yang Tuhan tidak berkenan kita lakukan, kita masih melakukan dosa-dosa. Banyak saya lihat di luar sana, cuma hari Minggu dia rohani, di gereja. 1-2 jam rohani, tapi setelah keluar dari pagar, segala caci maki, fitnah, kepahitan, persoalan hidup, terus mengintimidasi pikiran. Itu karena apa? Karena kita harus intim dengan Yesus. Kalau kita tidak intim dengan Yesus, setelah keluar dari ibadah ini, iblis tidak pernah takut kita beribadah. Iblis tidak pernah takut kita baca Alkitab. Yang iblis takut kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melekat dengan Yesus, iblis akan lari. Jangan sampai, saya juga berbicara di mimbar ini, saya terus berjuang dengan Tuhan mendewasakan, memproses saya. Bagaimana saya harus melawan kedagingan saya, keinginan mata saya, keinginan daging saya. Selama kita masih di dunia ini, masih terus iblis menyerang kita. Kita harus posisi bertahan dalam Yesus. Amin. Jangan pernah kita mundur. Kita berada di domba di tengah-tengah serigala. Ibaratnya kita yang manusia yang lugu, yang banyak serangan-serangan dari kiri kanan dari dunia ini yang penuh dengan gelap. Jangan kita menjadi harimau di tengah-tengah serigala. Kita saling cakar-cakaran. Gitu. Kalau harimau di tengah-tengah serigala, kita saling mencakar, saling membunuh. Karena apa? Dua-dua tidak taat, tidak kudus. Kalau kita domba tengah serigala, domba itu, gembala itu akan menghalau segala serangan dari serigala, serangan dari siapapun
serangan dari kuasa kegelapan, serangan dari pikiran kita, dari persoalan hidup kita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Begitu juga sebagai gembala, domba kita sebagai domba, Tuhan menyertai. Tuhan akan menyingkirkan segala hambatan, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita buka yang terakhir di dalam ayat 2 Samuel 5 ayat 10. Ini ayat yang terakhir, dalam arti saya masih meneruskan. Saya membuka 2 Samuel 5 ayat 10. 2 Samuel 5 ayat 10. 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Jadi firman ini menguatkan Daud bagaimana dia seorang biasa-biasa saja, tapi terus menyertai. Dia mengalahkan Goliat. Tuh, hanya dengan apa? Goliat bilang, anjing ke aku, engkau membawa tongkat untuk memukul aku. Daud bilang, Tuhan Allahku yang akan memukul engkau. Tuh, akhirnya percaya apapun persoalan sebesar apapun, tuh, sebesar apapun persoalan kita. Orang Filistin seperti orang Filistin, tuh, dia katakan, tuh, persoalan kita sebesar apapun, tetap Tuhan akan menyertai kita. Jadi saya bisa ambil kesimpulan di sini. Tuhan menyertai kita berarti ada kepastian, kekuatan, serta kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan menyertai kita, ada kepastian kehidupan kita, ada kekuatan, ada kemenangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita, makanya ada 4 poin saya bisa sampaikan sini. Karena Tuhan sudah menyertai kita, ada hal-hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan terus menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita, pertama, kita harus belajar tenang dan sabar. Tenang dan sabar. Setiap orang jangan kita ada masalah, kita langsung tiba-tiba langsung tidak tenang. Harus cari kemana-mana. Bukan cari Tuhan, cari orang pintar. Yang cari orang pintar itu orang bodoh justru. Karena apa? Kan? Karena dia merasa lebih pintar dari dia, orang pintar itu. Tapi ternyata salah. Banyak orang-orang dibutakan, dibodohi oleh kuasa kegelapan. Cari orang pintar katanya. Cari dukun-dukun. Padahal orang yang bodoh, yang pencipta langit yang memberi nafas kehidupan adalah Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus. Bukan dukun-dukun, bukan orang pintar. Jadi kita harus bersandar pada Yesus. Kita harus tetap tenang dan sabar. Kita ambil contoh dalam tenang dan sabar persoalan kita apa? Daniel dan Daud. Daniel waktu dia dimasukkan ke gua singa oleh raja, sikap yang diambil Daniel apa? Tenang dan sabar. Raja bilang, Tuhan Allahmu yang kau sembah akan menyelamatkan engkau. Tapi tiba-tiba raja berbalik, raja lihat singa tidak memakan apa-apa Daniel. Dan dia bilang, Tuhan telah mengirim malaikat untuk mengatupkan singa-singa di gua ini. Tuh, tenang. Tidak usah kita tidak usah kita khawatir dengan kehidupan kita. Tenang aja, terus berdoa. Tuh. Doa itu menjadi penyemangat kita. Doa itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan akan mendengar doa-doa kita asal kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan pernah kecewa atau jangan pernah, aduh Tuhan ini kok yang tetangga sebelah atau kita keluarga dijawab doanya setahun, 1 minggu Tuhan jawab, 1 hari Tuhan jawab. Kita ini bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Itu menandakan bahwa Tuhan mau supaya kita didewasakan, diproses. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh, harus berharap pada Tuhan. Kecuali kita pesan online, pesan COD langsung datang, kita pesan siang ini sebentar sore datang. Kalau Tuhan ada prosesnya, bisa Tuhan jawab hari ini, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan. Itu supaya kita didewasakan, diproses. Kita harus, Tuhan mau, kita harus sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita harus sadar bahwa tetap kita harus sabar, tenang, jangan pernah buru-buru maunya Tuhan instan, di instan kita langsung buka, langsung rebus, langsung makan. Tuh, kita harus capcay, harus dicampur, diproses. Tuh, diproses untuk menjadi makanan yang enak. Kita harus menjadi garam penyedap rasa, beri dampak pada masyarakat. Jadi kita harus tenang dan sabar. Kedua, karena Tuhan menyertai kita, maka kita harus bisa mengampuni dan melupakan. Waktu saya di media 2 tahun lalu, staf saya, orang yang saya percaya, karyawan saya menipu saya. Uang perusahaan saya, dia palsukan surat kuasa saya, dia palsukan tanda tangan saya, perusahaan, dia palsukan cap perusahaan, dan dia menarik uang hampir kurang lebih 500 juta.
di bank, dia bobol bank, dia bobol instansi pemerintah atas nama saya, atas nama perusahaan saya. Saudara, bagi orang lain mungkin uang itu kecil, tapi bagi saya 500 juta itu sangat besar nilainya. Bagaimana saya Tuhan proses, Tuhan bicara pada saya, Victor, engkau tidak bisa apa-apa. Manusia bisa menipu engkau, manusia bisa mengkhianati engkau, manusia bisa meninggalkan engkau, tapi hanya aku, Yesus Juru Selamat engkau, yang sanggup menolong engkau. Di saat itulah saya sadar, Tuhan, ampuni segala kesalahan saya, yang saya selama ini merasa saya sebagai orang yang punya power, karena saya sehari-hari saya bertugas sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara. Jadi, karena saya merasa saya hebat, saya mendampingi gubernur, tapi semua itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan harus andalkan Tuhan. Tuhan bilang, aku yang menempatkan engkau bersama gubernur, aku yang menjaga engkau. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bahwa kita paling hebat. Itu yang saya Tuhan tegur. Akhirnya saya berbulan-bulan saya tidak bisa mengampuni. Waktu itu saya mau lapor polisi, berproses lagi, panjang ceritanya. Saya tahu salah, tapi Tuhan ubahkan saya, Tuhan dewasakan saya, bagaimana saya harus mengampuni. Tuh, walaupun berat, uang 500 juta diambil saja terus saya bisa mengampuni. Saya rasa 100.000 aja kalau orang pinjam ke kita, kalau nggak ganti, kita udah marahnya luar biasa, atau kita sudah tidak mau ketemu dia 1 juta pun. Tapi 500 juta kurang lebih, sampai saat ini saya lepaskan ke pengampunan kepada staf saya. Saya Tuhan ampuni saya, karena saya juga salah dalam hal ini, ampuni juga staf saya. Jadi harus apa Tuhan bilang? Harus mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 bisa dibaca. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di situ Tuhan katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Itu maksudnya Tuhan, sampai kapanpun orang terus menipu Bapak Ibu, mencaci maki, memfitnah, merendahkan Bapak Ibu, merendahkan saya, tetap terus mengampuni. Jangan pernah balas kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita harus memiliki karakter Kristus melekat dalam kehidupan kita. Mengampuni, terus mengampuni. Apapun yang terjadi, mengampuni. Tuhan katakan mengampuni. Sesakit apapun kita, sekecewanya apapun kita, ampuni orang yang menghina kita, mencaci maki, macam-macam persoalan hidup. Ampuni. 70 kali 7 berat memang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam tangan Tuhan, hidup melekat dengan Yesus, berkarakter Yesus, pasti Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Amin. Makin kita mengampuni, makin kita diberkati. Amin. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan sebagai pelaku-pelaku firman, gitu. Karena Tuhan menyertai kita, maka ketiga, kita harus buang roh ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Jadi iblis mengintimidasi pikiran kita bahwa kita selalu ragu dengan kehidupan masa depan kita. Aduh, minggu depan makan apa? Besok makan apa ya? Jangan pernah ragu. Sampai detik ini pun Bapak Ibu masih hadir, masih bisa beribadah, masih bernafas. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Jangan pernah putus asa. Roh ketakutan dan kekhawatiran. Kita banyak manusia masih ragu, khawatir, takut, bimbang. Tuh, kita harus menoleh ke belakang, dalam arti bukan menoleh masa lalu, tapi menoleh ke belakang, bahwa Tuhan yang dahulu menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya tetap Tuhan yang sama yang akan menyertai kita terus. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Itu. Jadi di dalam 2 Timotius 1:7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada pada kita lebih kuat dari roh yang ada di dunia ini, lebih besar dari roh yang di dunia ini. Jadi jangan pernah persoalan dunia, serangan-serangan dunia ini, dunia yang gelap ini, yang hitam ini, kita harus menjadi terang. Kita harus baca firman hari-hari. Jangan kita teriak-teriak, Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus menyertai kita, tapi kita tidak pernah baca firman. Kalau kita baca WA, lihat IG, Facebook, bisa berjam-jam anak muda sekarang. Kadang-kadang di gereja pun, saya lihat di gereja anak muda dengan Facebooknya, IG-nya, melakukan padahal lagi firman Tuhan, lagi ibadah. Tapi itulah iblis bisa mengintimidasi. Kalau kita melekat dengan Yesus sungguh-sungguh, kita fokus ke Yesus, firman itu akan memurnikan kita.
Bapak Ibu, saya cerita sedikit menyangkut bagaimana Yesus menyatakan kepada kita bahwa apapun yang kita dapat di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Raja Alexander Agung, Raja Yunani kuno, waktu dia sakit-sakitan sebelum dia mati, dia panggil jenderal-jenderalnya, panglima-panglima perangnya. Dia panggil Raja Alexander Agung, Raja Yunani kuno waktu itu, 332 sebelum Masehi. Dia katakan, sebelum saya mati, karena saya sakit tidak bisa sembuh, dia panggil panglima. Dia bilang, sebelum saya mati, yang harus pikul peti mati saya adalah dokter-dokter terbaik dan tabib-tabib terbaik di negeri Yunani saat itu. Dia katakan kepada panglima-panglimanya, jenderal-jenderal tanya, kenapa Raja? Itu supaya manusia, rakyat Yunani saat itu mengetahui bahwa dokter-dokter terhebat sekalipun, tabib-tabib terhebat sekalipun, tidak bisa menyembuhkan dan menahan nafas saya. Jadi itu Raja katakan, dokter sekalipun, terbaik sekalipun, tabib tidak bisa menyelamatkan nyawa saya. Makanya mereka harus pikul salib saya. Dia menyatakan kepada masyarakat bahwa tidak ada gunanya, walaupun saya raja tidak bisa menyelamatkan nyawa saya. Kedua, dia katakan, pada saat saya, peti jenazah saya akan diarak keliling negeri Yunani, hamburkanlah harta benda saya, emas, permata, semua hamburkan ke jalan. Supaya apa, Raja? Supaya masyarakat sadar bahwa kita datang ke dunia ini, kita pergi tidak meninggalkan apa-apa. Amin. Raja pun berpikir seperti itu. Dia katakan, hamburkan harta benda saya di jalan, supaya masyarakat tahu saya mati tidak bawa apa-apa. Saya seorang raja terkenal, Alexander Agung, tidak bawa apa-apa. Yang ketiga dia katakan, pada saat peti mati saya diarak, dipikul, keluarkanlah kedua tangan kosong saya. Keluarkan dari peti mati, keluarkan. Supaya apa, Raja? Raja bilang, supaya masyarakat Yunani tahu bahwa masyarakat kita, umat manusia, datang dengan tangan kosong ke dunia, akan pulang dengan tangan kosong. Amin. Jadi seperti itulah kita. Kita datang ke dunia dengan kosong, pulang dengan tangan kosong. Tidak ada kekekalan dalam ini. Yang kekal hanya bersama Yesus di surga. Yesus akan menyertai kita dari kita lahir sampai dewasa, sampai Tuhan panggil. Kalau kita benar hidup dengan kebenaran Tuhan, pasti akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Amin. Jadi semua kita sudah divonis mati. Saya bertemu dengan beberapa jenderal tahun 2002, waktu itu peristiwa bom Bali. Bagaimana Ambrosi CS, Muklas, dan Imam Samudra divonis mati. Mereka yang eksekutor bom Bali. Waktu mereka 1 minggu sebelum mereka divonis mati oleh regu tembak, mereka berteriak-teriak. Sudah segala macam Tuhan mereka panggil, segala macam doa mereka lakukan, tidak ada yang bisa menolong. Itu di saat mereka tinggal 1 minggu, tinggal 1 hari, besoknya akan divonis mati. Mereka berteriak-teriak, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Tidak ada yang sanggup menolong. Tuh, sudah kata orang Manado, mereka sudah guling-guling di lantai, so teriak-teriak, so tidak bisa makan. 1 bulan terakhir, 1 hari tidak bisa makan minum. Tidak ada yang bisa menolong. Saya hanya katakan, mereka aja sudah divonis mati, sudah tahu besok akan divonis mati. Mereka ketakutannya yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita semua sudah divonis mati. Entah kita mau dipanggil sebentar, besok, lusa, tapi kita masih anggap acuh-acuh dengan Tuhan. Kita harus seperti Imam Samudra, harus seperti Ambrosi. Ketakutan yang luar biasa. Nah, kita besok akan dipanggil Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, harus lakukan Tuhan. Kita berpikir itu bahwa kita akan dipanggil Tuhan kapan saja. Kita harus lebih takut dari mereka. Bahwa Tuhan akan segera panggil kita kapan saja. Saya bilang tadi, tidak harus tua, tidak harus sakit. Kapan saja Tuhan bisa panggil. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita taat melakukan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan Yesus, kapanpun Tuhan panggil, kita tetap telah siap. Amin. Saya yakin percaya, oma-oma, ibu-bapak telah siap semua. Amin. Siap untuk Tuhan panggil kapan saja. Karena apa? Karena kita tidak punya kuasa. Raja Alexander Agung bilang, tidak punya kuasa kita menahan nafas kita. Tidak punya kuasa. Tuh, apapun, sepejabat apapun, Presiden Amerika Serikat pun, siapapun, tuh, semua di mata Tuhan sama, dan Tuhan berhak untuk memanggil kita kapan saja. Tapi kalau kita menuruti benaran, tahu akan Tuhan, tidak ada pernah kita khawatir dan takut. Serahkan ke Tuhan semua. Amin. Yang poin ketiga kita bisa saya sampaikan, karena Tuhan menyertai kita, maka ke poin keempat, kita harus selalu rendah hati. Rendah hati dan menyadari tidak semua hal yang kita inginkan harus terjadi.
Kita jangan semua yang kita minta doa, Tuhan kasih saya mobil mewah, kasih saya jodoh, orang kaya raya itu nggak maksudnya akal istilahnya tuh. Orang harus rendah hati menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi. Kalau Tuhan kasih porsi kita sebagai pedagang, pengusaha, gembala, syukuri itu. Tuh, jangan pernah kita merasa harus kita lebih kaya dari orang yang di tetangga kita, tuh, keluarga yang lain kita. Jangan, harus rendah hati dalam Tuhan. Ikut iring Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, Tuhan pasti menyertai kita. Orang miskin akan mempermalukan orang kaya. Orang bodoh akan mempermalukan orang pintar. Itulah Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan membawa kita terus naik. Kata orang dunia, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Oh no, tidak. Tuhan mengatakan engkau menjadi kepala bukan ekor. Dalam Tuhan tidak ada di bawah di atas. Tidak ada. Kalau Tuhan yang tinggikan, tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkan kita. Amin. Jadi jangan pernah memegang prinsip dunia, kadang hidup di atas, kadang hidup di bawah, kadang atas, kadang tidak salah. Dalam Yesus tidak pernah di bawah, di atas terus. Amin. Itu. Jadi yakin percaya Tuhan menyertai kita terus. Jangan pernah kecewa dengan kehidupan ini. Jangan pernah kita merasa rendah hati, rendah diri. Terus rendah hati dari semua yang Tuhan berikan, berkat-berkat. Kalau saya punya prinsip begini, 100.000 dan 1 juta dan 100 juta bagi saya sama. Kalau kita bisa menikmati 100.000 hari ini, sama, kita bisa memiliki rendah hati, tidak sombong, sudah mengikhlaskan diri bahwa Tuhan berkati masing-masing kita beda-beda, pergumulan kita beda-beda. Tapi akan percaya Tuhan tidak pernah sampai detik ini saya tanya yang tadi, tidak pernah kan yang ada yang tidak makan 1-2 hari, semua makan tiap hari. Dari dahulu, dari ibu bapak lahir sampai sekarang, Tuhan menyertai terus. Apapun keadaan kita, persoalan kita, Tuhan masih menyertai kita, masih memberikan kesehatan. Itu sesuatu yang luar biasa, Tuhan. Oma-oma masih sehat, saya lihat, masih segar bugar. Karena apa? Karena mengikuti Yesus. Kalau ikut Yesus, pasti Tuhan berkati. Ibu saya umur 80 tahun. Ibu saya 30 tahun lalu sampai sekarang sebagai seorang pendoa. Anak cucunya tidak pernah berkekurangan. Tuhan berkati anak cucu orang-orang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin keluarga Bapak Ibu sukses, takutlah akan Tuhan. Anak-anak akan diberkati. Cari Tuhan, pasti diberkati anak-anak. Amin. Turun-temurun tidak pernah minta-minta, kata Alkitab. Pasti diberkati. Jadi yakin percaya, semua persoalan kehidupan kita, apapun persoalan kita, tetap Tuhan menyertai kita. Nah, ada 4 poin lagi saya tambahkan di sini. Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Ada 4 poin. Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Pertama, karena kita mudah mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Tuhan sertai kita, kadang-kadang kita manusia bimbang dan ragu. Keputusan kita, saya harus korupsi ini, saya harus begini supaya saya kaya, saya harus naik mimbar supaya saya diberkati, saya harus jadi pengkhotbah supaya diberkati, saya harus jadi gembala supaya diberkati. Bukan, persoalan Tuhan bukan harus dari mimbar menjadi pengkhotbah, tapi Tuhan itu mengasihi sesama, menyatakan hidup kita di masyarakat, di lingkungan kita, kita berkepribadian seperti Yesus, mengasihi, saling memaafkan, mengampuni. Itu terbaca dari apa? Menjadi potret kehidupan kita. Yesus itu dari keseharian kita, bisa orang dari seberang sana lihat, oh, orang Kristen mengampuni, maafkan, mengasihi, tuh, banyak berkat. Bukan orang Kristen mencaci maki. Tuh, itu yang terjadi di sana, tuh di luar sana. Bahwa jangan kita hanya di gereja aja kita rohani, shalom, haleluya, puji Tuhan, saling peluk-pelukan. Tapi setelah keluar gereja, segala macam hal kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Jadi mari di gereja, di luar gereja, tetap kita berkarakter Kristus. Jangan kita, ada orang yang tidak pernah masuk gereja, tidak pernah baca Alkitab selama kehidupannya, bertahun-tahun. Setelah mati, di peti matinya, Alkitab sebelah kanan kepala, minyak urapan, lagu-lagu rohani, kaset di kiri kanan, di bawah, Alkitab sudah 10 di dalam peti mati. Sudah terlambat Bapak Ibu. Nanti kita rohani di peti mati. Selagi kita masih hidup, carilah Tuhan. Baca firman, baca firman, baca firman. Jangan nanti di peti mati baru kita rohani. Terlambat, selesai sudah. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, selagi kita masih hidup, terus baca firman, mengerti firman, melakukan, menjadi pelaku firman. Bukan hanya baca-baca, tapi kita melakukan perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai kita terus. Yang poin kedua, kenapa Tuhan harus menyertai kita?
Karena kita seringkali tidak menyadari potensi besar dalam hidup kita. Kita waktu masih muda merasa, aduh Tuhan, saya biasa-biasa saja. Saya keluar dari keluarga susah, dari keluarga miskin. Saya begini-begini aja lah, mana-mana aja Pak Tuhan. Tidak, kita harus berjuang, terus bekerja keras, berdua bekerja keras. Kita harus melawan. Buat Tuhan menyertai kita, dimanapun Tuhan pakai, Tuhan bisa angkat kita. Makin dahsyat, makin tinggi. Saya tidak pernah menyangka saya jadi hamba Tuhan. Tidak pernah terpikirkan dalam pikiran saya, dalam hati saya, Tuhan bisa pakai saya, bisa jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada pilihan cara yang indah dalam kehidupan kita. Saya merasa dulu saya harus di televisi, harus tampil di layar lebar, layar televisi dengan dengan dasi, dengan jas. Itu orang menghargai saya, tapi di mata Tuhan itu sia-sia semua. Tidak ada artinya. Tuhan mau saya rendah hati, tidak sombong, Tuhan menjauhi hal yang Tuhan tidak berkenan. Makin kita melekat dengan Yesus, makin Tuhan pakai saya. Saya bisa berkarir setelah saya Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Saya dipanggil Pak Gubernur, mendampingi beliau 12 tahun, sampai sekarang masih dipercaya sebagai staf pribadinya. Itu semua karena Tuhan. Tuh, kalau kita dengan Gubernur berjalan di mana-mana, kalau di Sulawesi Utara, orang hargai, orang takut. Apalagi Tuhan kalau sertai kita, amin. Kalau Tuhan yang sertai kita, pejabat presiden aja, gubernur aja, kalau berjalan bersama kita mereka menyertai kita, aman. Tidak ada yang ganggu, preman sekalipun tidak ada yang ganggu. Tuh, itu di dunia. Tapi kalau dengan Tuhan, dimanapun kita melangkah, kita bekerja, kita pokoknya apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan menyertai, apapun pergumulan kita, persoalan kita, tetap Tuhan akan selesaikan tepat waktu. Tidak pernah terlambat dengan Tuhan. Terus menyadari bahwa kita punya potensi untuk maju. Karena ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menolong. Jangan pernah ragu dengan kehidupan kita. Ketiga, karena kita mudah sekali terpengaruh. Kenapa Tuhan menyertai kita? Karena mudah terpengaruh dengan hal dunia. Anak-anak muda terpengaruh dengan video-video porno. Dia SMA saya melayani mereka. Macam-macam di HP mereka. Video porno, gambar-gambar porno. Semua terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, kegelapan dunia ini. Jangan. Kita masih muda-muda di sini, saya yakin percaya, oma-oma juga sudah lalui masa muda. Jangan kita diintimidasi oleh iblis bahwa kehidupan dunia ini enak, nyaman, luar biasa. Tapi itu menuju kebinasaan. Kekekalan akan terjadi, di mana Tuhan bilang, yang cemar di Wahyu, yang cemar teruslah cemar, yang kudus teruslah kudus. Aku akan datang, akan menghakimi sesuai perbuatan. Jadi kita jangan terlalu enak dengan nggak apa-apa, Tuhan maha baik. Jangan ada pengajaran yang mengatakan walaupun kita sudah Tuhan telah mati di kayu salib, Tuhan telah menebus dosa kita. Jadi walaupun kita berbuat dosa terus, Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah mengampuni. Bagi saya itu ajaran yang tidak benar. Karena apa? Tuhan telah mengampuni saya dan Tuhan juga mengampuni Bapak Ibu Saudara di atas kayu salib. Sebenarnya bukan Yesus yang mati di kayu salib, kita yang harus mati di kayu salib. Tidak sebanding dengan harga yang Yesus bayar untuk kita. Yesus yang mati, harusnya kita tahu diri manusia. Kita yang harus disalibkan di situ. Dosa-dosa kita yang kita lakukan, harus kita yang disalibkan, yang mati di kayu salib. Tapi Tuhan, Allah Abraham alaihissalam, dia menurunkan ayat tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita apa? Kita lemah. Kita bisa apa-apa tanpa Yesus, tanpa Tuhan. Jadi mari, kita harus terus intim dengan Yesus. Jangan kita asal-asalan. Jangan kita asal-asalan hidup. Harus minimal, marilah, 1 hari 1 pasal, 1 hari 2 pasal. Terus kita isi firman Tuhan. Makaroni kita dengan firman Tuhan bisa menyucikan, membersihkan segala hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Ini, saya kasih contoh. Ini seorang anak kecil, dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana sih Tuhan bisa menyucikan dosa-dosa kita dengan kita membaca firman, baca Alkitab, mengerti kebenaran? Bagaimana caranya Tuhan itu menyucikan kita?" Ayahnya kasih contoh, "Anakku, coba engkau ambil keranjang rotan, dan engkau ambil air melalui keranjang, terus ambil air di sungai, terus bawa ke sini, air sama keranjang rotannya." Anaknya ambil airnya, sudah 3 kali dia bolak-balik dari sungai ke rumah ayahnya, airnya habis di tengah jalan. Karena apa? Keranjang rotan. Begitulah firman Tuhan. Dia akan membersihkan keranjang, dia akan membersihkan semua dosa-dosa kita. Dia akan menyucikan persoalan kita, menyucikan segala hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Dengan membaca firman, terus baca firman. Firman itu memiliki kuasa yang ajaib, kuasa yang dahsyat. Kita baca firman, kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya ini bukan pendeta Keluaran. Saya pendeta Kejadian. Kalau pendeta Keluaran itu lulusan S1 teologia, S2 teologia, doktor teologia. Saya ini Tuhan panggil hanya kemurahan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan.
Setelah itu saya sekolah teologi. Tapi awalnya saya Tuhan tangkap, saya bukan seorang penginjil, bukan seorang pendeta, langsung Tuhan tangkap atau saya belajar teologi. Saya belajar bagaimana ilmu berkomunikasi televisi. Saya belajar bagaimana ilmu bercakap-cakap, wawancarain orang. Saya bisa wawancara orang berjam-jam tanpa teks. Tuh. Saya kadang-kadang bisa mengelabui orang. Saya bisa berkata A jadi B jadi C. Tapi kalau memberitahukan firman Tuhan, ya di atas ya. Tidak. Jangan kita tambahkan kita kurang firman Tuhan. Tapi dunia ini kadang-kadang kita bisa nambah kurang. No, nggak apa-apa intimidasi kita. Nggak apa-apa. Terus berbuat dosa. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah dengan hal-hal yang kau lakukan. Tuhan mengampuni. Jangan seperti itu. Kita harus katakan ya kita sia. Kalau dosa, jangan lakukan dosa. Jangan kita memakai, tadi saya katakan, jangan seperti saya katakan masa lalu saya, bahwa hukum Taurat itu ada 11, yang terakhir jangan ketahuan. Jangan seperti itu. Hukum Taurat semua harus kita taati. Perintah Tuhan itu taati. Mengasihi, mengampuni, jangan berzina, jangan membunuh, jangan melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan. Itu harus kita lakukan. Ini yang terakhir, poin yang terakhir. Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Karena kita mudah menyerah dan nekat. Kadang-kala kita kalau sudah persoalan besar, tantangan besar, rumah tangga hancur, tidak ada uang, merasa dihina, dicaci maki, kita kadang-kala menyerah, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa mereka lebih kaya? Kenapa saya begini-begini aja, biasa-biasa saja? Menyerah dan kadang-kala nekat. Nekat apa? Mencari apa? Mencari orang pintar tadi sebenarnya. Mencari dukun-dukun untuk menjadi kaya. Mencari dunia ini, kehidupan dunia. Bahwa bisa menyenangkan kehidupan dunia ini. Kita lari ke tempat-tempat hiburan malam, lari ke tempat-tempat pelacuran, lari ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Kita kadang-kadang nekat manusia, sudah putus asa, tapi ingat firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuh. Jadi jangan cari dunia ini. Kalau kita dekat, jangan cari dunia ini. Kita putus asa, jangan cari dunia. Cari Yesus. Amin. Yesus yang sanggup memulihkan, menjaga, melindungi kita. Tuh, Oma, Bapak, Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah. Tuhan terus menyertai. Tuhan yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kehidupan Oma sampai saat ini. Saya merasa terberkati bisa melihat kayak ibu saya 80 tahun. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita kuat karena Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, Dia menegur kita. Dan Tuhan izinkan kita melalui badai persoalan dunia ini. Dan kita dilatih, dijadikannya makin hari makin dewasa. Di proses makin dewasa, makin mengerti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Yang terakhir saya katakan, karena Tuhan menyertai kita, maka kita harus belajar sungguh-sungguh, bertekun dan sabar. Karena emosi dan panik akan menuntun kita pada kehancuran. Marilah kita hidup dalam janji-janjinya yang menenteramkan dan menghidupkan serta membawa kita pada jalan-jalan yang sempurna. Jadi mari, karena Tuhan menyertai kita, kita terus dilatih, dijadikan, diproses, didewasakan untuk Tuhan menyertai kita terus sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Sangkakala ini, ada 7 sangkakala yang akan ditiupkan, yang diwahyukan pada Rasul Yohanes, untuk memperingatkan manusia, umat manusia di muka bumi ini, bahwa tanda-tanda akhir zaman akan dinyatakan lewat tiupan sangkakala. Mari, sebelum tiupan sangkakala berbunyi, kita harus melekat dengan Yesus. Sungguh-sungguh cari Yesus. Sangkakala ini jangan sampai sangkakala berbunyi, semua kehidupan terlambat. Inilah tanda-tanda akhir zaman yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes untuk kita memahami tanda-tanda akhir zaman ini yang Tuhan telah nyatakan kehidupan kita sehari-hari. Terus berusaha, apapun terjadi, serahkan pada Yesus. Karena Yesus tidak pernah terlambat menyertai Bapak Ibu. Dari dahulu sampai sekarang, tetap Tuhan yang sama yang menyertai Bapak Ibu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita undang untuk Well menyanyikan lagu Segala Perkara. Kalau dunia ini, kalau polisi, kejaksaan, hanya 1-2 perkara. Pembunuhan, pencurian, korupsi. Tapi kalau dengan Yesus, segala perkara, persoalan kita, kepahitan, kesombongan, keangkuhan, segala macam, Tuhan selesaikan. Amin. Nggak ada yang lapor polisi, Pak, saya sombong. Gimana, Pak? Hukumnya tidak ada. Tapi kalau Tuhan menghadap Tuhan, Tuhan pasti sertai kita. Kesombongan kita, kapan jadi Tuhan pengen daging kita, pasti Tuhan pulihkan. Kalau bersama Yesus, kalau mencari Yesus, segala perkara akan Dia tuntaskan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Selamat berkati. Ya. Haleluya. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
memenuhi keperluanku yang tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia dalam perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah memberkati kami siang hari ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Victor boleh memberkati kami, boleh mendapat pelajaran yang berharga siang hari ini Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah berkata kepada kami Tuhan, agar kami tetap setia, tetap mengandalkan hidup ini, mengandalkan Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan, dan dapat melewati segala macam persoalan permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pendeta Victor, pakai dia Tuhan terus dalam tugas dan pelayanan dimanapun Kau utus, Engkau tempatkan hamba-Mu, Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati, berkati keluarga besarnya, anak istri mereka Tuhan memberkati, semua ada dalam penyertaan Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin.